Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di-like, silakan di-subscribe, atau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan membahas ciri-ciri jiwa yang masih tertidur. Oke, uh, tertidur di sini bukan berarti terbangunnya ketika kita mengetahui kita punya hubungan twin flame. Jadi banyak juga yang mungkin masih mengsalah artikan kebangun itu apa sih gitu ya. Ya kalau udah tertidur kan tentu aja ada terbangun. Jadi itu bukan terbangunnya itu bukan berarti oh kita mengetahui kita punya twin flame. Bukan seperti itu sama sekali. Jadi masih beberapa orang tuh yang berpikirnya ke arah sana. Kita tersadar ketika oh kita punya twin flame. Bukan. Jadi banyak juga orang yang awakening terbangun itu bukan karena ketemu twin flame. Jadi sekali lagi, bukan karena ketemu twin flame atau kita menyadari kita punya twin flame, kita disebut terbangun, tapi secara spiritual kita yang terbangun, awaken gitu. Jadi bukan penanda kita terbangun karena kita mengetahui soal twin flame, bukan sama sekali, bukan seperti itu. Jadi banyak juga kok orang yang ke-trigger, dia terbangun, tapi bukan ke-trigger dari ketemunya dengan twin flame. Itu. Jadi sebagian besar orang banyak yang masih dalam keadaan jiwa yang tertidur. Jadi jiwa tertidur itu seperti apa sih? Jadi seperti jiwa yang seolah berjalan seperti autopilot. Kita sebutnya seperti itu. Jadi tanpa kesadaran penuh gitu. Jiwa di mana dia mengalirkan energi yang dia peroleh. Jadi sebagai penyalur energi. Mungkin kalau diistilahkan bisa seperti itu. Contohnya seperti ini. Orang yang misalkan dia mendapatkan perlakuan dari luar, dia secara otomatis melemparkan energi itu kembali. Contoh seperti ini. Ada orang yang dimarahi oleh orang lain, energinya itu dia dapat, dia simpan, terus dia lepaskan lagi ke orang lain. Gitu. Ketika orang yang punya kesadaran atau yang sudah terbangun atau punya kontrol lebih pada dirinya, dia bisa tidak menyalurkan energi itu atau dia punya kesadaran untuk tidak melepaskannya lagi, tidak menyalurkan energi negatif. Contoh, misalkan dia dimarahi orang, dia contoh orang lain berbuat kasar sama dia gitu contohnya ya, dia punya kesadaran atau kendali penuh pada dirinya untuk tidak melepaskan energi negatif itu. Dia punya kemampuan untuk menetralkan energi itu. Dia bisa punya kesadaran penuh, bahkan dia bisa memaafkan orang yang bersalah sama dia. Gitu. Tapi untuk jiwa yang masih tertidur, seakan dia otomatis. Orang memarahi dia, orang menyakiti dia, mengkhianati dia, itu dia pendem, dan tanpa sadar, pikiran bawah sadarnya itu kemudian menyalurkan energi itu ke orang lain. Jadi yang tadinya dia sebagai korban gitu ya, sebagian terkena, bisa menjadi sebagai pelaku. Contoh, misalkan dari kecil dia mungkin sama orang tuanya dikasari, sering dimarahi, sering tidak diperhatikan, contohnya mungkin seperti itu gitu. Sering dibanding-bandingkan, ketika dia punya anak, dia pun akhirnya berperan seperti itu. Menjadi orang tua yang seperti itu. Kasihannya anaknya gitu. Nah, untuk orang-orang dengan jiwa yang sudah terbangun, dia tidak menyalurkan kembali energi itu. Dia tidak menjadi konduktor energi yang menyalurkan energi itu kembali ke orang lain. Gitu. Dia punya kesadaran lebih untuk tidak menyimpan energi itu dan menyalurkannya lagi ke orang lain. Gitu. Tapi untuk jiwa yang masih tertidur, seolah-olah dia langsung menyerap dan bahkan bisa langsung mengembalikan energi itu. Gitu. Jadi sangat mudah terjadi pertikaian, pertengkaran gitu ya. Terhadap jiwa-jiwa yang masih tertidur. Jadi misalkan dia dimarahi, dia langsung marahi balik orang itu. Akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran, perdebatan nggak perlu, perkelahian gitu. Jiwa-jiwa yang sudah terbangun, mereka punya kesadaran penuh, oke, saya nggak akan ngambil itu, saya nggak akan main di bagian itu, gitu.
Itu bukan saya. Dia punya kesadaran seperti itu. Tapi yang masih tertidur, itu seakan autopilot. Oh, lu nyinggung gua akan bales. Seperti itu. Dia akan langsung serta-merta otomatis menyalurkan balik. Oh, gue digituin, gue akan bales loh. Kayak gitu. Itu yang dia nggak punya pegangkan kendali akan tindakannya. Tapi yang sudah terbangun, dia misalkan ada orang lain yang berbuat kasar, bertindak mungkin tidak baik dengan dia punya kesadaran penuh. Oh, oke, nggak apa-apa, saya maafin kamu gitu. Tapi saya akan tidak akan main ke bagian itu. Saya nggak akan jadi player gitu. Punya kesadaran penuh gitu. Nggak ambil bagian sesuatu yang bukan pada frekuensinya lagi. Jadi orang yang punya frekuensi lebih tinggi, dia nggak akan main di bagian orang-orang dengan frekuensi yang lebih rendah atau kesadaran yang lebih rendah. Dia punya kesadaran penuh atas dirinya untuk tidak ambil bagian ke wilayah orang-orang yang masih dalam frekuensi rendah. Gitu. Terutama yang egonya tuh masih kuat sekali. Jadi ciri-ciri jiwa yang masih tertidur adalah salah satunya itu. Egonya masih sangat kuat. Orang-orang yang sudah terbangun, dia tidak lagi dikendalikan oleh egonya. Gitu. Dia punya kesadaran penuh atas tindakannya, atas pikirannya, apa yang akan diperbuat selanjutnya. Jadi hidupnya tidak lagi seperti autopilot, seperti yang saya bilang. Tapi orang-orang yang mungkin yang masih tertidur, itu seakan seperti autopilot. Dia otomatis menyalurkan energi yang dia peroleh kepada orang lain. Gitu. Jadi yang tadinya dia sebagai korban, dia akan bertindak sebagai pelaku. Itu yang seolah-olah dia akan meneruskan energi karma itu bukan sebagai pemutus karma. Gitu. Tapi orang-orang yang sudah terbangun, dia bisa jadi sosok-sosok yang memutus energi karma negatif atau bahkan justru mengembalikannya sebagai karma positif. Gitu. Ya pelaku tetap aja nanti dia akan energinya akan balik lagi ke dia. Tapi dia tidak akan menyalurkan sebagai penyalur, sebagai pengambil bagian dari energi itu. Gitu. Dia nggak akan bertindak sebagai pelaku yang tadinya dia korban. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang masih tertidur, jiwa-jiwa yang masih tertidur ini, yang tadinya dia sebagai korban, dia bisa menjadi sebagai pelaku. Gitu. Tanpa dia sadari mungkin. Gitu. Hal yang dia terima, dia lakukan pula ke orang lain. Bahkan mungkin yang miris justru kepada orang-orang terdekatnya dia. Kepada anaknya sendiri, kepada pasangannya, gitu. Dan lain-lain. Seperti itu. Jadi, jiwa-jiwa yang masih tertidur ini bersifat lebih reaktif, bukan responsif. Mudah marah, mudah tersinggung, cemas, panik, gitu. Lebih ke dorongan emosi-emosi. Jadi benar-benar apa yang diterima, itu pula yang dia akan hasilkan. Gitu. Ada orang yang dimarahi orang lain, dia akan langsung marah. Gitu, energinya itu. Atau mungkin sedih, bisa juga gitu. Tapi untuk jiwa yang sudah terbangun, ketika dia marah, dimarahi gitu, ada orang yang mungkin bersifat tidak baik ke dia gitu. Dia punya filter yang sangat kuat, sehingga energi itu tidak langsung masuk ke dalam dirinya. Dia bisa bahkan mantulkannya. Gitu. Dia nggak akan kena gitu. Itu perbedaannya. Gitu. Lebih reaktif untuk jiwa-jiwa yang masih tertidur. Contoh misalkan seperti fisika gitu ya, kalau teman-teman yang belajar fisika. Jadi kalau ada aksi maka ada reaksi. Ada energi yang diterima maka ada energi yang dikeluarkan. Seperti itu. Jadi lebih reaktif gitu. Seperti yang tadi saya bilang, oh lu berbuat gitu ke gua akan balas. Itu ciri-ciri jiwa yang masih tertidur. Gitu. Terus jiwa-jiwa yang masih tertidur juga punya ciri-ciri dia sulit mendengarkan suara hati. Untuk yang sudah mulai terbangun, gitu, yang sudah terbangun, atau mungkin yang mulai terlepas, gitu ya, jadi mulai lebih advance, itu lebih bisa mendengarkan kata hati atau suara hati.
Dia bisa memfilter itu, gitu. Dia tahu apa yang baik, mana yang buruk. Dia bisa mendengarkan suara hatinya. Jadi begini, sebelum kita punya agama, gitu, sebelum manusia mengenal apa itu agama, dari kecil manusia sudah dibekali yang namanya suara hati. Gitu. Jadi orang tidak beragama sekalipun bisa kok membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ya agama tentu saja mengajarkan kita hal-hal kebaikan. Tapi sebelum kita mengenal apa itu suatu agama, gitu, kita sudah lebih dahulu punya modal terpenting atau modal yang luar biasa atau berkah yang luar biasa yang kita dapat dengan suara hati gitu. Jadi ketika jiwa-jiwa yang masih tertidur ini, itu sayangnya mereka tidak akan bisa mendengarkan suara hatinya. Kenapa? Egonya masih menutup. Menutupi dia supaya bisa mendengarkan suara hati. Gitu. Jadi yang berperan itu dalam tindakannya lebih ke egonya untuk jiwa-jiwa yang masih tertidur. Sedangkan yang sudah lebih advance, lebih terbangun, dia akan dengan mudah mendengarkan suara hati. Gitu. Oke, saya nggak akan ambil di bagian itu. Oke, ini jalan yang sepertinya harus saya lalui gitu ya. Jadi bisa mendengarkan lebih banyak petunjuk-petunjuk gitu. Makanya untuk kita yang misalkan dalam proses awakening, angels number itu banyak sekali kita temui karena itu fase di mana kita menyerap banyak sekali informasi dari entitas-entitas yang lebih tinggi. Itu bisa kita serap, bisa kita tangkap melalui angels number gitu, sinkronisitas gitu. Yang kita lebih ngeh dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi tentu saja jiwa-jiwa yang tertidur ini nggak akan menangkap hal-hal seperti itu gitu, atau kan sulit gitu. Itu lebih terblok melalui egonya gitu. Egonya, logikanya itu yang memblok dia untuk lebih mendengarkan suara hatinya, dan sulit juga buat dia menangkap kode-kode gitu ya, atau mungkin petunjuk-petunjuk dari entitas yang lebih tinggi, dari Tuhan, dari malaikat dan sebagainya gitu ya. Kita akan sulit menangkap hal-hal seperti itu gitu. Atau mungkin dari mimpi gitu ya. Ada petunjuk-petunjuk yang kita dapat dari mimpi juga, dari orang-orang yang kita temui juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu untuk orang atau jiwa-jiwa yang masih tertidur, mereka akan sulit mendapatkan itu. Mereka dapat, tentunya mereka dapat gitu. Enggak semua yang dapat petunjuk tuh bukan cuma semua yang sudah terbangun. Semua orang dapat petunjuk itu. Semua orang dapat tuntunan itu. Yang membedakan adalah yang sudah lebih advance, yang sudah lebih terbangun, dia akan mudah menangkap itu. Tapi yang masih tertidur, dikasih petunjuk seperti apapun, akan sulit. Nah, itu bedanya. Nah, jadi untuk jiwa yang masih tertidur itu punya kecenderungan dia mengabaikan suara hati gitu ya. Jadi bisa aja mereka bisa bisa uh, mendapatkan petunjuk, atau mungkin sebenarnya suara hatinya pun pasti ngomong gitu. Karena saya bilang sekali lagi manusia itu dibekali dengan namanya suara hati. Tapi mereka kecenderungan mengabaikan suara hati itu. Jadi contohnya begini. Semua orang misalkan ya, koruptor sekalipun, koruptor yang misalkan udah terbiasa untuk mencuri uang yang bukan haknya. Uh, saya yakin kata hatinya tuh ngomong itu nggak baik gitu. Jadi bukan berarti dia nggak mendapatkan tanda itu atau petunjuk itu, atau suara hatinya tuh bukannya nggak ngomong, tapi dia mengabaikan dengan egonya, logikanya gitu ya. Lebih ke egonya yang menutup kata hatinya. Jadi kata hatinya mau ngomong apapun, egonya akan lebih memegang kendali gitu. Ini kan hak saya gitu. Ini kan wewenang saya gitu. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah mereka cenderung lebih mengejar namanya validasi eksternal. Mereka haus akan sanjungan orang lain gitu, mendapatkan nilai-nilai, pengen divalidasi, mendapatkan itu gitu loh. Kecenderungan pengen dipandang, dilihat, dikenal, dipuja gitu, dihormati gitu. Sedangkan untuk jiwa-jiwa yang sudah terbangun,
sudah lebih advance, mereka nggak perlu hal-hal seperti itu sama sekali. Karena jiwa yang sudah advance, udah lebih terbangun, mereka bisa self love. Justru itu yang terpenting buat mereka gitu. Sedangkan jiwa-jiwa yang tertidur ini, mereka butuh rasa cinta itu didapatkan dari eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Bukan dengan dia mencintai dirinya sendiri maka dia akan penuh, enggak. Mereka butuh validasi orang lain, mereka butuh cinta dari orang lain. Makanya itu banyak yang jiwa-jiwa masih tertidur ini uh, overprotective dengan pasangannya gitu ya. Terlalu mengekang. Itu juga contoh jiwa-jiwa yang masih tertidur gitu. Uh, Mereka pengen mendapatkan cinta dari pihak-pihak luar dengan berbagai cara. Pengen dipuja, pengen dihormati, pengen dihargai gitu, pengen disanjung gitu. Yang seolah-olah dengan mendapatkan itu semua, dirinya terangkat gitu. Tapi untuk jiwa-jiwa yang sudah advance, sudah terbangun, mereka sama sekali nggak membutuhkan itu. Gitu. Jadi contoh mungkin untuk guru-guru spiritual, justru yang punya spiritualitas yang tinggi, mereka itu bahkan atau biasanya malah tidak akan menganggap diri mereka itu sebagai guru. Saya adalah guru spiritual. Saya punya begini. Saya tuh begini bla 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 gitu. Orang kalau datang dia harus sujud segala macam seperti itu gitu ya. Enggak kok. Mereka tuh kalau yang betul-betul guru spiritual yang sudah pada tingkatan yang advance lebih tinggi, justru mereka nggak menganggap mereka itu guru gitu loh. Justru mereka memposisikan diri dia setara dengan yang lain. Mereka nggak akan merasa lebih tinggi gitu atau sosok yang orang lain tuh harus ngargain dia, harus menjunjung tinggi dia gitu loh. Harus dengan syarat A, B, C, D, E untuk ketemu dengan dia gitu. Justru yang seperti itu justru uh, jiwa-jiwa atau justru ciri-ciri jiwa yang masih tertidur. Sedangkan sudah terbangun, sudah lebih advance, mereka nggak perlu pengakuan itu sama sekali dari pihak luar. Sama sekali nggak perlu. Gitu. Karena dia sudah full dengan dia yang sudah bisa mencari dirinya sendiri. Dia sudah mendapatkan cinta gitu. Dia hatinya sudah penuh dengan dirinya sendiri gitu. Nggak perlu sama sekali validasi dari orang lain. Nggak butuh status, nggak butuh pengakuan, nggak butuh pujian, nggak butuh sanjungan. Sama sekali gitu. Nggak butuh orang lain tuh harus berlaku A, B, C, D ke dia supaya dia bisa merasakan kepenuhan di hatinya gitu. Nah, lalu ciri-ciri berikutnya, jiwa-jiwa yang masih tertidur ini biasanya lebih terjebak dalam masa lalu atau masa depan. Dalam artian yang mereka akan susah sekali namanya present moment gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Jiwa-jiwa yang masih tertidur, mereka hidupnya saat ini, tindakannya, apapun yang diambil, banyak sekali lebih kecenderungan dari hasil-hasil yang masa lalu mereka sudah jalani. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan dari kecilnya dia sudah dididik sangat keras, sangat ketat oleh orang tuanya. Dalam artian mungkin bukan lebih ke hal yang positif, tapi justru lebih menghancurkan jiwanya gitu. Misalkan dari kecil sudah sering dimarahi, untuk hal yang sepele sekalipun gitu. Orang tuanya lebih mengabaikan dia gitu. Nah, ketika sudah dewasa, itu sangat mempengaruhi dirinya, gitu, sifatnya gitu. Nanti yang bisa berujung pada dia melakukan hal serupa kepada anaknya sendiri. Dari yang tadinya seolah dia sebagai korban menjadi sebagai pelaku justru. Nah, seperti itu gitu. Masa lalunya terus menghantuinya dia gitu. Contoh misalkan dia punya kegagalan atau trauma-trauma tertentu di masa lalu, itu membawanya terus ke masa depan, masa sekarangnya dia gitu. Jadi semua tindakannya dia tuh sangat terpengaruhi oleh masa lalu dia. Masa kecilnya punya mungkin yang seperti apa, perjalanan yang sulit gitu ya. Atau mungkin hal-hal tertentu gitu yang trauma-trauma masa lalu yang dia hadapi terus dia bawa. Nah, makanya selama awakening gitu, justru trauma-trauma itu kita dihadapkan lagi gitu. Itu semua muncul gitu supaya dibereskan. Kita tidak lagi dikontrol oleh masa lalu kita, terjebak oleh masa lalu kita. Justru yang kita mengalami spiritual awakening, uh, muncul semua trauma-trauma masa lalu yang sebetulnya itu dimunculkan untuk supaya kita mengobati itu.
gitu. Kita bisa melepaskan diri kita ke masa lalu supaya bisa move on ke step berikutnya gitu. Tidak lagi terjebak dengan masa lalu, juga masa depan gitu. Maksudnya seperti ini. Kita kerap kali dihantui ketakutan-ketakutan yang belum pasti. Contoh mungkin ya dalam twin flame, oh twin flame kabur, takutnya dia nggak baik lagi, takutnya kita nggak sama dia, takutnya dia menikah dengan orang lain, takutnya dan takutnya. Itu pikiran-pikiran kita ke masa depan yang nggak perlu, yang bahkan belum terjadi. Akhirnya kita terjebak di masa lalu dan masa depan. Masa lalu terus menghantui kita, masa depan pun menghantui kita. Kita sama sekali nggak bisa di present moment gitu. Itu contoh ciri-ciri jiwa yang masih tertidur. Tapi yang kita dalam proses awakening gitu ya, kita akan hantu ke ketakutan-ketakutan itu akan muncul gitu ya. Tapi justru supaya kita bisa lebih present moment. Itu yang kenapa kita disarankan itu selalu kita mendengar yang namanya surrender. Surrender itu nggak cuma hanya mengarah ke TF. Nggak, oh oke, saya surrender dengan TF. Nggak cuman itu loh. Cuman kita surrender juga dengan supaya kita bisa present moment. Kita surrender apa yang akan terjadi di masa depan sepenuhnya, entah TF kah, pekerjaan kah, hubungan relasi dengan lingkungan kita lah. Semuanya kita serahkan ke Tuhan atau semesta. Kita yakin akan mendapatkan yang terbaik. Tapi sekarang kita fokus pada diri kita saat ini, detik ini, dan momen ini. Gitu loh. Makanya saya selalu tekankan sangat penting atau baik sekali kalau kita bisa meditasi tiap hari. Karena dengan meditasi tiap hari, kita selalu dilatih untuk selalu bisa present moment gitu. Jadi untuk jiwa-jiwa yang sudah advance, udah yang lebih terbangun, itu bisa selalu dalam keadaan present moment. Nggak terjebak dalam masa lalu, tidak terjebak bahkan dengan masa depan yang bahkan belum terjadi gitu, ketakutan yang belum terjadi. Untuk jiwa sudah terbangun, mereka akan lebih bisa present moment. Dan jiwa yang masih tertidur biasanya mereka terjebak di masa lalu. Semua yang dia lakukan saat ini, aktivitas yang dia lakukan saat ini, itu banyak sekali dari masa lalu dia, masa kecil dia, trauma-trauma yang sudah dia hadapi gitu. Apapun yang dia tangkap energi dari luar, itu yang dia lakukan saat ini ke orang lain juga, atau hidupnya, sikapnya, sifatnya gitu. Ya jadi seperti itu, dia masih terjebak ke masa lalu dan dihantui juga oleh masa depan gitu. Nah, untuk jiwa-jiwa yang masih tertidur ini juga biasanya mereka juga tidak punya kesadaran untuk merefleksikan diri sendiri gitu. Misalkan tidak mempertanyakan tujuan hidupnya gitu, apa yang dia cari dalam hidup ini gitu. Seperti yang saya bilang, mereka akan lebih ya sudah melakukan apa yang secara otomatis gitu. Secara otomatis aja dia tidak lagi melakukan apa sih sebenarnya yang tujuan hidup saya gitu. Apa sih kira-kiranya passion saya di mana saya bisa nyaman, enjoy dalam hidup gitu. Biasanya masih tertidur, mereka akan lebih mementingkan logika atau egonya. Bodoh lah dengan ini. Saya butuh duit kok. Ya masuk akal gitu ya. Cuman banyak yang akhirnya mengabaikan itu semua. Yang harusnya misi jiwanya apa, harusnya yang passionnya dia apa, harusnya dia bisa berkarya untuk sesama dengan bakat-bakatnya dia gitu. Dia akan mengabaikan itu semua gitu. Dia tidak lagi mempertanyakan apa sih yang bisa menaikkan jiwanya, atau apa sih yang bisa membuat jiwanya lebih berkembang gitu. Untuk yang sudah mulai terbangun, dia akan memikirkan hal-hal yang membuat jiwanya lebih bertumbuh, lebih berkembang gitu, lebih advance gitu. Mereka akan lebih tertarik ke hal-hal yang sana. Jadi umum sekali orang lagi awakening, mereka mulai tertarik dengan hal-hal spiritual atau hal-hal yang membuat jiwanya itu bisa lebih bertumbuh gitu, tertarik tentang apa itu awakening gitu, apa itu karma gitu, apa yang bisa, hal-hal yang bisa membuat kita lebih present moment gitu, lebih tertarik ke meditasi gitu. Hal-hal seperti itu yang tidak akan untuk jiwa-jiwa yang tertidur ini untuk berpikir ke sana atau ingin mencoba ke sana gitu. Ya yang masih tertidurnya soalnya ya udah itu hal-hal yang nggak ada
nggak masuk logika bagi mereka, atau hal-hal yang sia-sia bahkan gitu. Mereka lebih kecenderungan lebih ke hal-hal yang hanya kebutuhan mereka sendiri gitu. Mereka nggak akan mencoba untuk berusaha lebih menyebarkan kasih mungkin, atau cinta untuk orang lain atau dunia gitu. Justru mereka pengen mendapatkan cinta dari luar gitu, buat dirinya gitu, bukan sebaliknya. Supaya mereka tuh bisa menyebarkan kasih atau cinta ke orang lain gitu. Mereka lebih cenderung ingin mendapatkan dibandingkan memberikan. Kenapa? Sebenarnya ya masuk akal juga. Orang yang sudah lebih awakening, lebih advance, mereka itu dengan dirinya penuh gitu, mereka sudah bisa self love. Dirinya sudah penuh dengan cintanya yang dia dapatkan, sudah penuh dengan sendirinya gitu, nggak butuh validasi dari orang lain, baru dia bisa memberikan cinta. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang masih haus akan sanjungan, pujian gitu ya? Ya tentu aja mereka haus, artinya mereka butuh. Jadi tentunya nggak mungkin orang yang haus lapar ini akan bisa membagikan ke orang lain gitu. Sementara mereka sendiri terus haus, 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 dan haus gitu. Seolah-olah nggak pernah benar-benar terpenuhi. Sedangkan untuk yang sudah terbangun, itu mereka sudah penuh dengan jiwanya sendiri. Mereka bisa mendapatkan itu gitu ya, dengan mereka itu bisa menyatu dengan semesta gitu. Mereka mendapatkan cinta itu dengan sendirinya, baru mereka bisa menyalurkan ke orang lain. Seperti itu. Justru yang tertidur ini yang mereka haus gitu. Mereka kayak kosong gitu. Mereka butuh, 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 butuh segala macam. Tentu saja mereka nggak akan memberikan cinta itu ke orang lain gitu ya. Mereka cenderung egonya tuh lebih kuat. Jadi justru sebagai yang mencari, yang mengejar gitu loh. Gitu. Oke, lalu berikutnya, ciri-ciri yang jiwa-jiwa masih tertidur ini, karena egonya, mereka cenderung takut perubahan. Takut sekali perubahan. Lebih cenderung mereka di zona nyaman, gitu loh. Makanya ketika kita yang dalam awakening gitu, perubahan itu sangat ekstrim. Ekstrim sekali, gitu ya. Yang memang ada yang terbangun dengan hanya masalah hubungannya dengan TF-nya, tapi banyak sekali juga yang hubungannya tuh benar-benar dihancurkan dari segala sisi. Hubungan pertemanannya, mungkin bahkan keluarganya, mungkin pasangannya, gitu, lingkungannya, pekerjaannya mungkin hilang segala macam, gitu ya. Ekonominya segala dihantam, gitu. Hubungannya dengan masyarakat, mungkin dengan lingkungannya, keluarganya, sebagainya tuh dihancurkan benar-benar untuk dibangun ulang dengan frekuensi yang sekarang yang cocoknya dia di mana gitu. Ya tentu saja yang energinya sudah tidak selaras lagi dengan dia akan menarik diri, atau mungkin orangnya sendiri yang menarik diri karena merasa udah nggak nyaman lagi gitu. Lingkungannya berubah drastis gitu. Itu yang umum terjadi pada orang yang awakening, mulai awakening. Di situ banyak sekali yang dihantam segala macam gitu. Jadi lepaskan aja gitu, yang memang sudah nggak fit lagi dengan diri kita atau jiwa kita yang sudah mulai terbangun gitu. Maka sekali tadi perubahan yang sangat-sangat ekstrim saya bilang. Hidupnya malah akan melangkah lebih maju, lebih baik, lebih bisa self love gitu, seperti itu. Sedangkan jiwa-jiwa yang masih tertidur ini cenderung ketakutan, sekalipun ada kesempatan untuk itu. Mereka punya ketakutan tersendiri untuk melangkah ke sana. Mereka cenderung lebih pengen di zona nyaman. Logikanya menghambat dia untuk itu. Logikanya, egonya itu lebih mendominasi dirinya untuk bisa lebih berkembang. Untuk keluar dari zonanya dia. Padahal itu sebenarnya perubahan itu tuh penting karena kita yang berada di zona mungkin di frekuensi rendah, untuk naik ke lebih tinggi itu butuh suatu perubahan gitu. Perubahan itu sebenarnya dibutuhkan untuk kita bisa menaikkan diri kita ke lingkungan atau frekuensi yang lebih tinggi gitu. Sementara jiwa-jiwa masih tertidur ini, sekalipun dikasih kesempatan, mungkin mereka akan takut gitu. Kecuali ya kita yang sudah terbangun akan dipaksa dalam tanda kutip, mau nggak mau lepas dari yang lama. Biarpun kita juga mungkin pada saat itu, nggak mau, saya mau ini, saya masih mau ini, saya butuh ini. Cuma semesta atau Tuhan memang nggak bisa, ini udah nggak cocok dengan kamu lagi, frekuensinya udah beda. Kamu harus keluar dari ini, gitu loh. Jadi seolah-olah kita pun dipaksa untuk keluar dari itu dan gak ada jalan pilihan lain gitu. Makanya saat awakening kita banyak sekali belajar yang namanya melepaskan. Ya sebenarnya itu melepaskan untuk hal-hal yang sudah tidak cocok lagi dengan kita. Seolah-olah tuh kalau dulu
kita masih kecil nih, pakai baju yang ukurannya kecil gitu ya. Kita tuh tubuhnya tuh udah besar, udah dewasa, udah tumbuh. Kita nggak cocok lagi pakai baju SD. Karena kalau pakai baju SD ya sempit sekali gitu. Jadi nggak mungkin kita dipaksakan untuk tubuh kita yang sudah lebih besar gitu. Contohnya kita udah dewasa tapi dipaksa pakai baju anak-anak gitu. Atau baju bayi, kan udah nggak fit sama sekali gitu loh. Sama sekali nggak masuk. Itu dia yang saya bilang juga. Untuk jiwa yang sudah terbangun, itu nggak akan masuk lagi ke dalam uh, dunia atau frekuensi yang jauh lebih rendah gitu. Nggak akan masuk ke dalam. Mereka bisa melihat, bisa mengamati, coba bisa menuntun bisa, tapi nggak akan masuk ke dalamnya, nggak ikut ambil bagian dalam itu. Orang lain bertengkar ya udah mereka biarkan bertengkar. Saya nggak akan berada di posisi itu. Mungkin bisa mengamati, bisa menasihati, tidak akan ambil bagian ke dalamnya. Karena sama sekali udah nggak cocok lagi. Seperti yang saya bilang, orang yang sudah dewasa mau dipaksa seperti apapun ya bajunya nggak akan cocok lagi untuk baju bayi. Mungkin analoginya seperti itu. Jadi tidak akan cocok lagi dengan yang lama gitu. Jadi yang sudah terlebih terbangun akan mengalami perubahan. Sedangkan yang tertidur, yang masih tertidur biasa lebih kestagnan pada lingkungannya, pola hidupnya gitu. Jadi pola hidupnya punya kecenderungan mengulang pola yang sama gitu. Jadi contoh ya, misalkan orang yang terbiasa atau ternyata kok lagi-lagi saya bisa dapat pasangan yang toksik gitu. Kok lagi-lagi ketemu yang toksik atau punya kebiasaan buruk yang serupa. Mungkin lagi-lagi kok pasangannya kok selingkuh terus, kok kasarin dia terus, kok nyuekin dia terus, atau nyakitin terus-menerus. Tapi dianya sendiri tuh nggak mau move on, gitu. Ketika pasangannya lari, yang didapat pun orang yang serupa. Jadi seolah-olah nih, atau jiwa yang masih tertidur ini nggak ambil pelajaran dari itu, gitu. Sampai pada saatnya, jika memang waktunya dia harus advance atau mulai terbangun, yaitu dia dipaksa harus keluar. Tetapi sebenarnya mereka tuh punya momen-momen di mana mereka sadar itu nggak baik, tapi masih diteruskan, gitu loh. Jadi masih seolah-olah tuh uh, masih sangat melekat dengan hal-hal yang justru yang udah nggak baik gitu untuk dirinya. Sementara orang yang sudah lebih terbangun, mereka sadar, punya kesadaran lebih untuk, oh ini nggak cocok sama saya. Oke, saya move on. Saya nggak bisa dengan orang-orang seperti ini, energi seperti ini. Jadi yang sudah terbangun ini nggak akan mengulangi siklus yang sama terus-menerus. Nggak akan ngelup di pola yang sama. Tapi ya untuk jiwa-jiwa yang masih tertidur, punya kecenderungan mereka ngelup di pola yang sama. Lagi-lagi kembali ke siklus yang sama. Makanya banyak sekali terjadi yang perceraian, ketemu lagi, orang yang sama lagi, cerai lagi. Akhirnya pola hidupnya terus seperti itu. Gitu loh. Mereka nggak berusaha, nggak punya kesadaran sendiri untuk lepas dari itu semua. Untuk move on, move up lebih tepatnya. Ke tingkat yang lebih tinggi lagi, frekuensi yang lebih tinggi lagi. Gitu. Oke. Terus kecenderungan lainnya, untuk jiwa-jiwa yang masih tertidur ini, mereka seolah-olah merasa stabil dengan hidupnya, dengan pekerjaannya gitu. Tapi sebetulnya mereka nggak punya hal yang benar-benar mereka tuju. Kenapa saya bilang? Karena seperti itu. Justru mereka tuh banyak yang sekali mengalihkan pikirannya, pandangannya, atau mungkin memblok dirinya sendiri ke misi jiwanya, ke hal-hal yang harusnya dia lakukan, ke passionnya sendiri, gitu. Sebenarnya pekerjaannya saat ini tuh benar-benar nggak nyaman buat dia, cuman mungkin secara finansial dia itu nyaman, tapi sebenarnya panggilan jiwanya sendiri ke hal yang lain. Misalkan dia seorang pelukis sebetulnya, cuman mungkin karena tuntutan hidupnya, ya udah dia menjalani hal-hal atau profesi yang sebetulnya tuh sama sekali bukan jiwanya dia gitu loh. Tapi untuk yang lebih advance, untuk yang lebih terbangun, mereka bisa, oh enggak deh, kayaknya oke nih secara secara material sih oke ya, cuman kayaknya enggak, karena dia nggak nyaman di sana. Dia punya kesadaran lebih untuk menolak hal-hal yang mungkin terlihat positif bagi dirinya, cuman bagi jiwanya itu enggak gitu. Jadi beda loh. Ada hal-hal baik gitu ya, sama-sama hal-hal baik, cuman mungkin nggak cocok dengan jiwanya gitu. Jiwanya ini sebenarnya nggak cocok dengan ini. Sebenarnya ini hal-hal baik juga gitu loh. Misalkan contoh dokter lah, dokter kan pekerjaan yang mulia gitu. Kita bantu orang juga, tapi sebenarnya jiwanya tuh bukan ke sana. Mungkin jiwanya pelukis gitu loh. Tapi mungkin yang masih tertidur jiwa ini ya udah realistis lah, dokter lah, dapat hasil lah segala macam.
akhirnya dirinya merasa kosong gitu loh. Karena dia menolak jiwanya sendiri, menolak passionnya sendiri. Tapi yang sudah mulai terbangun, atau yang sudah terbangun, mereka akan kedorong, akan diarahkan gitu, atau punya kesadaran lebih untuk memilih hal-hal yang memang cocok dengan jiwanya gitu. Tidak lagi terikat dengan hal-hal yang mungkin lebih keduniawian gitu. Ya, mungkin hal-hal baik gitu yang saya bilang gitu. Tapi emang nggak cocok dengan jiwanya gitu. Jadi, biasanya mereka seperti itu. Logikanya, egonya itu lebih, atau mungkin lingkungannya juga membuat dia ke arah sana. Tapi dia pun nggak punya kesadaran lebih untuk lepas dari itu semua. Sementara yang udah terbangun gitu ya, kita akan punya kesadaran, oke ini udah nggak cocok buat kita. Ya seperti analogi yang saya bilang, ini baju udah kekecilan gitu loh. Misalkan kita udah mulai SMA, baju SD kita ya jangan dipakai lagi gitu. Kita udah nggak cocok gitu loh. Kita punya kesadaran, oke, cari baju yang baru, yang cocok buat kita. Mungkin analoginya seperti itu. Bajunya udah nggak cocok lagi. Kita punya kesadaran lebih, melangkah. Tapi yang masih tertidur ini, mereka cenderungan ya udah tetap aja gitu di sana gitu. Ya karena tubuhnya sendiri nggak berkembang, jiwanya nggak berkembang gitu. Jadi udah tetap SD terus gitu. Mungkin analoginya seperti itu. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri yang masih tertidur itu mereka sulit sekali yang namanya bersyukur. Karena itu yang saya bilang, mereka punya kecenderungan haus, selalu lapar gitu. Kebutuhan validasi segala macam gitu. Jadi kalau mereka yang terus merasa lapar, artinya mereka terus merasa kekurangan. Mungkin kita lihat, wah dia kayak enak kok hidupnya segala macam, tapi mereka sendiri punya merasa tuh selalu kekurangan. Orang yang selalu kekurangan, mereka sulit sekali namanya merasa bersyukur. Karena ketika untuk orang-orang yang mudah bersyukur, artinya mereka sudah merasa terpenuhi. Oh makasih Tuhan, oh makasih semesta sudah memberikan saya ini. Gitu. Sementara yang masih tertidur ini mereka masih terus haus, mencari dan mencari untuk kepenuhan dirinya sendiri. Sementara yang sudah kebangun, mereka mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan gitu loh. Jadi mudah sekali untuk bersyukur. Nah itu bedanya sih. Gitu. Yang masih tertidur ini sulit sekali gitu akan merasa bersyukur gitu. Untuk hal-hal yang kecil sekalipun gitu. Jadi sulit sekali misalkan, wah pagi yang indah gitu. Wah makasih sudah dapat nafas baru gitu di pagi baru gitu. Untuk yang sudah lebih terbangun tuh akan mudah merasakan itu semua. Oh sebenarnya kita tuh dapat berkat yang banyak gitu. Kita dipenuhi macam-macam gitu. Sementara yang masih tertidur ini merasakan selalu kurang gitu. Ah pagi bangun mah hal biasa gitu. Jadi akan sulit sekali gitu ya mereka merasakan kenyamanan, mungkin nikmatnya alam, pagi hari gitu, hal-hal yang simple itu seperti itu mereka akan sulit gitu loh. Jiwanya itu nggak akan kayak terasa tenang, damai segala macam seperti itu. Kayak hal yang biasa aja gitu. Sekali lagi, egonya menutupi kesadarannya gitu. Sementara yang sudah mulai terbangun, kita akan mudah sekali merasakan energi alam, energi kasih atau cinta dari semesta atau lingkungan kita gitu, dari Tuhan gitu. Kita akan mudah sekali menyerap itu. Sementara yang masih tertidur ini akan sulit sekali. Justru mereka akan mencari terus dari luar. Yang sebenarnya dia udah dapatkan, cuman dia tidak pernah menyadarinya. Seperti itu. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Dan mereka juga biasanya ciri-ciri berikutnya mereka lebih fokus ke egonya. Yang seperti saya bilang, mereka lebih dikontrol egonya. Itu perbedaan terbesar yang sudah terbangun atau masih yang tertidur. Gitu. Biarpun ya ada tingkatan-tingkatannya ya untuk benar-benar pada mencapai pencerahan. Tapi untuk yang masih tertidur itu lebih benar-benar hidupnya tuh dikontrol sepenuhnya dengan ego. Gitu. Jadi ya seperti itu, butuh validasi, harus menang gitu, harus benar terus. Nggak bisa, saya itu nggak bisa salah. Kalau saya salah maka kamu yang sebenarnya gitu loh. Penyebabnya kamu. Jadi misalkan gini, dia sendiri sebenarnya sadar dia salah. Cuman dia akan melemparkan itu semua sebagai kesalahan orang lain. Oke, saya salah, saya begini, tapi itu kan karena lu begini, gini, gini, gitu loh. Maksud saya seperti itu. Orang-orang yang seperti itu adalah jiwa-jiwa yang masih tertidur. Dia sadar sebenarnya dia salah. Cuman dia melemparkan balik lagi. Oh, soalnya lu gini-gini sih. Makanya gue gini-gini. Itu kan, jadi egonya itu, dia tuh
memblok dirinya itu untuk mengakui salah dan minta maaf. Jadi kecenderungan itu, untuk jiwa-jiwa masih tertidur, itu tentu saja sulit mengatakan maaf secara tulus. Biasanya mereka melemparkan kembali kesalahan itu ke orang lain. Sebagai, ini kan tanggung jawab lu harusnya. Jadinya gue begini sih. Ya, coba lu nggak begini. Makanya gue nggak begini. Nah itu dia. Gitu. Untuk jiwa-jiwa yang sudah terbangun mereka, oke, ini salah. Saya salah. Gitu. Saya minta maaf dan sebagainya. Gitu. Untuk jiwa-jiwa masih tertidur ini, biasanya mereka melemparkan balik lagi sebagai kesalahan orang lain. Gitu. Jadi egonya dia benar-benar mengontrol dirinya, gitu. Jadi akan sulit sekali, tentu saja bersyukur, untuk minta maaf juga mereka akan sulit. Gitu. Mereka seolah-olah ya harus benar. Kalau saya salah maka lu yang salah duluan. Seperti itu maksudnya. Ya karena lu begini-begini makanya gue begini gitu loh. Sering kan kalau kita dengar perdebatan seperti itu. Itu contoh ciri-ciri jiwa yang masih tertidur. Mereka tentu saja akan sulit sekali namanya merefleksi diri. Orang yang sudah lebih terbangun, orang yang sudah lebih advance, mereka mudah untuk merefleksi. Oh, apa sih yang terjadi? Oh, kenapa sih dia begini gitu? Mungkin ada salah ya di saya ya gitu. Atau mungkin kenapa ya? Kok outputnya beda? Kok nggak sesuai harapan saya? Mungkin saya salah di sini. Tapi orang yang masih tertidur, jiwa yang masih tertidur, sekalipun dia salah, dia akan melemparkan balik itu ke orang lain. Jadi seperti itu. Nah, ciri-ciri berikutnya, mereka cenderung sulit menerima yang namanya kayak keheningan gitu ya, refleksi diri yang seperti yang saya bilang. Mereka lebih cenderungan dekat ke hiburan, hal-hal yang dari luar, sifatnya kesenangan dari luar. Tapi bukan tidak lebih mengejar ke sesuatu yang mengangkat jiwanya untuk lebih tumbuh. Gitu. Ya seperti yang saya bilang, refleksi diri, mungkin retreat gitu ya. Meditasi gitu. Mungkin healing dalam artian bukan healing jalan-jalan ya, sekali lagi itu healing yang justru lebih mencari hiburan dari luar gitu. Tapi healing yang benar-benar untuk mengobati jiwanya yang mungkin masih terluka gitu. Mereka mungkin cenderung yang untuk tertidurnya mungkin cenderung menjauhi itu semua. Lebih mereka takut sendirian, takut merefleksikan diri, atau bukan takut, mungkin sama sekali nggak kepikiran untuk itu. Gitu. Mereka justru lebih senang cari ke hal-hal duniawian luar yang mereka pikir itu menenangkan jiwanya. Padahal sama sekali enggak gitu. Jatuhnya sebagai pelarian. Gitu ya, mungkin dugem, mungkin obat-obatan terlarang, hiburan-hiburan yang nggak baik gitu ya. Cari-cari pasangan segala macam gitu. Yang jatuhnya pada pelarian aja gitu. Tapi nggak mengobati jiwa yang mungkin terluka gitu. Mereka mengabaikan itu. Mereka akan ya nggak pikiran sama sekali untuk namanya meditasi, retreat, healing gitu ya. Itu mungkin mereka justru menghindari itu semua. Mungkin nggak suka keheningan, meditasi gitu. Mereka lebih suka yang seolah-olah dari luar gitu, yang mereka pikir wah happy-happy, seneng-seneng, hore-hore gitu ya. Justru ketika kita menjalani namanya proses awakening, maka kita seolah tuh dibuat sendirian betul-betul gitu loh. Karena pada sejatinya itu yang kita dipaksa kembali ke diri kita sendiri. Sekarang bagaimana kita bisa fokus ke diri kita sendiri, sementara kita masih berusaha tergantung ke orang lain. Kita tergantung kebutuhan kita akan twin flame kita. Kita tergantung pada validasi cinta dari orang lain. Kita nggak bisa kembali ke diri kita. Kita nggak bisa kembali untuk benar-benar self-love. Kalau kita masih menggantungkan kepenuhan diri kita sendiri pada misalkan cinta twin flame gitu. Oh, saya baru bahagia kalau twin flame kita ada sama kita. Makanya itu biasanya akan dipisahkan dahulu gitu loh. Supaya kenapa? Supaya kita bisa sendiri dulu, fokus ke diri sendiri, supaya kita bisa self-love, bisa surrender, kita lebih kembali ke diri kita sendiri. Yang sebetulnya kita bisa, supaya bisa kita menemukan diri kita yang sejati dulu gitu loh. Nggak tergantung lagi ke orang lain gitu. Kayak dipaksa seperti itu. Ya justru memang seperti itu gitu loh.
Justru bukan dari luar yang harus kita dapatkan itu semua, kita harus bisa mendapatkan diri kita sendiri dulu gitu. Makanya biasanya kita dipisahkan dari itu semua dan seolah-olah dipaksa untuk jalan sendiri dulu gitu. Nah, memang seperti itu. Tapi sementara yang masih tertidur, mereka akan sulit itu semua gitu. Kecenderungan itu, kemelekatan itu pun masih sangat kuat di mereka. Nah, itu mungkin ciri-ciri lainnya untuk jiwa yang masih tertidur adalah mereka lebih punya banyak kemelekatan dengan hal-hal yang dari luar. Mungkin bukan hal-hal yang selalu negatif ya, tapi mungkin mereka benar-benar melekat dengan itu. Benar-benar melekat dengan semuanya gitu. Ciri-cirinya mungkin untuk orang-orang yang overprotective terhadap anaknya, pasangannya, suaminya, istrinya, pacarnya dan lain-lain, itu mereka melekatnya masih kuat. Kenapa? Mereka takut kehilangan sekali. Mereka takut kehilangan sekali gitu. Kalau mereka merasa kehilangan, maka seolah-olah itu dirembut dari dirinya gitu. Mereka nggak mau itu semua. Mereka ingin mengontrol itu semua. Nah, itu ciri-ciri berikutnya untuk jiwa yang masih tidur, mereka benar-benar pengen mengontrol segalanya. Pengen mengontrol anaknya, suaminya, istrinya, pasangannya. Mereka itu harus benar-benar mengikuti apa yang mereka mau gitu. Maunya begini-begini. Maunya mereka tuh harus nurut ke saya gini-gini. Nah, seperti itu. Tapi untuk yang sudah lebih terbangun, mereka akan nggak akan melekat dengan itu. Memberikan kebebasan ke orang yang kita cintai itu juga merupakan bentuk cinta loh. Gitu loh. Kan banyak mungkin orang tua, kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu tuh masih kecil gitu. Saya berbuat seperti ini ke kamu itu sebenarnya untuk kebaikan kamu, tapi justru yang sebenarnya terjadi adalah itu untuk egonya dia sendiri. Kalau yang betul-betul mungkin mencintai, mereka nggak akan sepenuhnya mengekang, tapi mungkin memberikan wawasan, memberikan lebih petunjuk-petunjuk, bukan benar-benar mengontrol gitu loh. Tapi untuk jiwa-jiwa yang masih tertidur ini, mereka kecenderungan pengen banget mengontrol segala sesuatunya sesuai apa yang dia tahu gitu loh. Makanya untuk yang mengalami awakening juga, oh banyak sekali hal-hal yang di luar kontrol kita. Semua itu seolah-olah hal sekecil apapun tuh kayak di luar kontrol kita. Semua kayak runtuh. Makanya itu yang terjadi pada proses awakening. Karena untuk jiwa yang masih tertidur punya kecenderungan pengen mengontrol segala sesuatunya, pengen ya biar semua itu sesuai berjalan kehendak dia, egonya dia sebetulnya. Sekali lagi bukan mencintai orang lain dengan benar-benar sepenuhnya atau sejatinya gitu, seperti cinta pada sejatinya, tapi lebih pada cinta egonya sendiri, lebih kepada pengen supaya dia nggak kehilangan A B C D, makanya dia kontrol anaknya, makanya dia kontrol pasangannya supaya nggak lari. Tapi sama sekali sebenarnya itu bukan cinta yang sesungguhnya gitu. Makanya itu ketika kita pada proses awakening gitu ya, untuk yang ketemu dengan TF, kita tahu cinta sejati itu seperti apa gitu loh. Cinta yang bukan mengontrol seperti itu. Jadi ya mungkin itu kira-kira beberapa ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin perbedaan atau ciri-ciri jiwa yang masih tertidur, atau mungkin dengan perbandingannya dengan jiwa yang sudah lebih advance atau yang lebih terbangun gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaannya seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Semoga mungkin membantu ya. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang mungkin pengen sharing, pengen curhat, pengen cerita, atau pengen konsultasi, silakan bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih.